Zeta Gundam adalah mobile suit yang menjadi judul anime Mobile Suit Zeta Gundam. Mobile suit ini juga ditampilkan dalam seri lanjutan Mobile Suit Gundam ZZ. Dikembangkan sebagai bagian dari proyek Zeta, rencana pengembangan mobile suit generasi ketiga yang diluncurkan oleh Anaheim Electronics atas permintaan dari AEUG, Zeta Gundam adalah Transformable Mobile Suit, TMS, yang revolusioner. Sementara upaya Anaheim sebelumnya dalam menciptakan TMS, Delta Gundam, gagal karena masalah dengan rangka bergerak yang dapat diubah, Zeta Gundam memecahkan masalah ini dengan mempelajari konsep desain rangka bergerak RX-178 Gundam MK2, yang memiliki desain dasar yang sangat baik. Selain itu, ia mengadopsi armor paduan Gundarium, yang sebelumnya digunakan pada RMS-099 Rick Dias milik Anaheim. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Hari ini kita akan review HG Gundam Zeta dari JMS. Gundam dengan bentuk gagah dan bisa transform. Saat merakit kit ini tidak ada masalah yang ditemukan, merakitnya sangat nyaman. Memang produk JMS sekarang menjadi merek bootleg andalan untuk pecinta bootleg. Gundam ini memiliki perpaduan warna biru, hitam, merah, kuning, dan didominasi oleh warna putih. Meskipun merakitnya nyaman, tetapi detail yang ditawarkan sangat bagus dan dengan water decal membuatnya lebih detail. Bentuknya juga terkesan gagah. Pertama kita review bagian kepala yang menarik. Kepalanya lumayan lonjong dibandingkan dengan Gundam pada umumnya. Terus kalian perlu hati-hati di bagian V-finnya karena ini lumayan tajam dan sedikit ringkih, takutnya bisa patah. Kemudian di bagian kepala juga ada Vulcan Gun di bagian ini. Sepasang senjata vulkanis yang dipasang di kepala Zeta Gundam, menembakkan peluru balistik 60 mm dengan kecepatan tinggi, dan berpotensi menimbulkan kerusakan mematikan pada unit musuh dari jarak sangat dekat. Badannya juga dibuat sangat keren. Lihat betapa detail bagian ini. Badannya gagah banget terutama di bagian dadanya yang bongsor. Kemudian di bagian pinggang ada rok yang keren meskipun seperti kebanyakan Gundam. Roknya panjang tapi tetap keren. Untuk bagian samping roknya panjang dan juga mendetail. Di bagian belakang roknya sedikit tertutup namun tetap keren, banyak tekstur yang bisa kalian lakukan panel lain, serta terdapat 3 jet di rok untuk memudahkan mobilitas Gundam ini. Pada bagian punggung ada sayap besar yang sangat keren. Namun bagian warna merah aku repain, karena tidak suka dengan stiker yang banyak banget, takutnya malah mengelupas. Bagian lengannya juga menarik. Bagian bahu kecil tapi tetap gagah, serta akan lebih bagus kalau kalian pakai water decal. Kemudian bagian tangan juga bagus dan terlihat panjang. Serta tangan ini dipersenjatai dengan grenade launcher dan wire. Walaupun kita gak ada pet wire-nya jadi ini adalah grenade launcher. Senjata ini dapat memberikan kerusakan mematikan pada unit musuh dengan serangan akurat, dan paling efektif pada jarak dekat. Kemudian pada kakinya dibuat besar dan di bagian bawahnya lumayan tinggi. Pada kakinya juga terdapat jet untuk memudahkan mobilitas. Terus untuk kaki ini banyak banget teksturnya yang bikin kalian kenyang buat panel lain. Kebetulan aku punya Gundam Zeta versi Karaba dari JMS. Untuk detail dan kualitas sama persis, cuma beda di warnanya aja. Aku dapat Gundam Zeta warna original karena menang giveaway yang diselenggarakan komunitas Gundamku yaitu komunitas Gundam Bestie. Silahkan kalian gabung dengan cara cari komunitas ini di Facebook dan menangkan hadiah event yang bakal diselenggarakan di situ. Kalian bisa dapat Gundam gratis kalau menang. Lanjut ke sesi berikutnya yaitu perbandingan ukuran dengan Entry Grade Gundam RX-782 Bandai, HG Zaku 2 Chari 5 Bandai, HG Gundam MK2 Titans Bandai, HG Hyakushiki Bandai, HG Camfer Red Star, dan Entry Grade NU Gundam Bandai. Dari perbandingan tadi, kit ini menjadi salah satu kit dengan tinggi di atas rata-rata tinggi kit HG kebanyakan. Lanjut ke aksesoris yang kita dapat. Untuk aksesoris kita lumayan dapat banyak. Pertama, kita mendapatkan beam saber. Sebuah beam saber yang dikembangkan khusus untuk Zeta Gundam, outputnya beberapa kali lebih tinggi dari beam saber standar. Panjang dan kekuatan bilas sinar beam saber dapat ditingkatkan secara signifikan ketika kekuatan New Type Camille diperkuat oleh biosensor. Sayangnya kita tidak bisa menyimpan senjata ini yang seharusnya disimpan di rok samping. Kedua, kita mendapatkan shield. Perisai Zeta Gundam merupakan bagian terpentingnya selama Wave Rider mode, karena perisai ini mengikat flying armor kiri dan kanan serta berfungsi sebagai hidung Wave Rider mode. Selain daya tahannya yang tinggi sebagai perisai, insulasi panasnya juga luar biasa, karena perisai ini perlu melindungi unit tubuh dari panas yang ekstrim. Perisai ini memiliki bentuk yang dapat ditarik dalam Wave Rider mode, dan dapat diperpanjang dalam Mobile Suit mode, yang biasanya dipasang di lengan kiri. Bagian dalam perisai dapat dilengkapi dengan sepasang peluncur granat opsional. Ketiga, kita mendapatkan beam rifle. Dibuat oleh BoA, beam rifle custom ini memiliki daya 5,7 mW.
Meskipun ditenagai oleh PAC energi standar yang sama dengan yang digunakan oleh Beam Rifle Gundam MK2, tingkat konvergensi sinar dan daya tembusnya lebih unggul. Ia juga dapat memancarkan bilas sinar dari larasnya, berubah menjadi pedang sinar panjang untuk penggunaan pertempuran jarak dekat. Dalam mode Mobile Suit, senapan dapat disimpan di sisi lengan bawah saat tidak digunakan. Untuk artikulasi senjata ini adalah, senjata dapat diperpanjang seperti ini. Gagangnya bisa digerakkan seperti ini, dan konektor di pinggir bisa digerakkan seperti ini. Keempat, kita mendapatkan Hyper Mega Launcher. Dikembangkan dari Mega Launcher Bazooka Hyakushiki, Hyper Mega Launcher adalah senjata sinar keluaran ultra tinggi yang dibuat untuk Zeta Gundam. Dilengkapi dengan generator kecil, pendorong, dan bahkan roda pendaratan, Hyper Mega Launcher pada dasarnya adalah pesawat tempur kecil tanpa kokpit. Itu bisa digunakan oleh Zeta Gundam dalam mode Mobile Suit atau dipasang sebagai senjata tetap di bawah mode Wave Rider. Seperti senapan sinar Zeta Gundam, peluncur Hyper Mega bisa memancarkan bilas sinar dari larasnya, berubah menjadi pedang sinar panjang. Untuk artikulasi senjata ini adalah, senjata bisa diperpanjang seperti ini, bagian samping senjata bisa dibuka seperti ini kemudian bisa dikeluarkan gagangnya. Dan penutup bawah bisa dibuka juga dan bisa dikeluarkan gagang bawahnya. Kemudian kita dapat semacam penutup siku. Penutup siku ini bisa dipasang di bagian siku Gundam ini agar lebih keren aja. Setelah itu kita dapat stand base dan water decal. Menurutku kualitas stand base ini lumayan bagus dan kokoh. Memang JMS terbaik dalam hal ngeluarin bootleg. Untuk kualitas water decal lumayan bagus sih, cuman beberapa bagian tidak dicetak rapi. Untuk petunjuk pemasangan WSD ini mengikuti petunjuk WSD RG Gundam Zeta. Terakhir kita mendapatkan konektor untuk merubah Gundam ini menjadi mode Wave Rider. Jadi part ini nantinya akan digunakan apabila kalian ingin merubah Gundam ini menjadi mode Wave Rider yang akan dijelaskan nanti. Kita lanjut ke bagian artikulasinya. Kit ini baru, jadi masih sangat solid dan sangat serat artikulasinya. Sekarang kita coba pose Luffy Gear Second. Lumayan bisalah, walaupun sedikit terbatas. Kita lanjut artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng seperti ini, kepala bisa headbang seperti ini, kepala bisa maju mundur seperti ini, dan kepala tidak bisa berputar karena kepentok dagunya sendiri. Lanjut ke badan. Badan tidak bisa belly dance seperti ini, badan bisa ditekuk membungkuk seperti ini, dan badan tidak bisa diputar penuh seperti ini karena kepentok pinggang depannya. Rok depan bisa diangkat sejauh ini. Rok samping bisa digerakkan semau kalian tapi jangan berlebihan karena gampang lepas. Rok belakang bisa diangkat sejauh ini. Untuk bagian tengah punggung bisa diangkat ke atas sejauh ini. Bagian ini juga bisa diturunkan tapi bagian ini gampang lepas. Kedua sayap bisa digerakkan lateral sejauh ini aja. Kedua sayap bisa ditekuk ke dalam dan keluar seperti ini. Pada bagian sayap bisa kita keluarkan sayap kecil seperti ini. Dan sayap bisa diperpanjang juga seperti ini. Selanjutnya di bagian lengan, kedua lengan bisa diperlebar seperti ini. Ada butterfly join di bagian lengan. Bahunya bisa digerakkan seperti ini. Bagian kecil di bahunya ini bisa digerakkan seperti ini aja. Lengan bisa diangkat ke lateral sejauh ini aja. Lengan seharusnya bisa diputar full tapi kepentok sayapnya. Bagian bicep tricep bisa diputar penuh seperti ini tapi jangan berlebihan karena mudah lepas. Siku bisa ditekuk sejauh ini karena double joint dan dapat diluruskan lagi. Tangan bawah bisa dibuka untuk mengeluarkan senjata. Dan ada ball joint di pergelangan tangan yang bisa digerakkan semau kalian. Selanjutnya artikulasi di bagian kaki. Paha selangkangan bisa diputar-putar seperti ini saja. Bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini. Lutut hanya bisa ditekuk sejauh ini padahal double joint dan dapat diluruskan lagi. Penutup kaki bisa digerakkan seperti ini. Kakinya bisa diperpanjang seperti ini. Kaki bisa pivot-pivot seperti ini. Kaki bisa digerakkan maju dan mundur tapi lumayan sedikit. Kaki depan bisa ditekuk ke dalam seperti ini. Dan pergelangan kaki tidak bisa diputar penuh seperti ini karena kepentok bagian kakinya ini. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sangat jauh. Lumayan jauh ya kalau kita naikkan rok samping. Sesi selanjutnya kita akan merubah Gundam ini ke mobil armor atau mode Wave Rider. Pertama kita lepas kedua tangannya seperti ini. Kemudian kita lepas dadanya seperti ini. Dan dilanjut kita lepas bagian merah perutnya ini. Selanjutnya kita lepas kedua kakinya seperti ini. Selanjutnya kita lepas kedua rok samping seperti ini. Setelah itu bagian belakang kita lepas sirip tengah seperti ini. Kemudian kita lepas kedua sayapnya seperti ini yang lumayan serat. Selanjutnya kita lepas rok belakang seperti ini. Jangan lupa kita lepas juga bagian punggungnya seperti ini. Dan ini yang tersisa dari Gundamnya yang kayak kuyang. Selanjutnya kita pakai konektor yang telah didapat untuk dipasangkan kedua lengan seperti ini. Setelah ini kita pakai bagian konektor ini untuk mengunci bagian lengan.
Kemudian kita pasang sisa part rok depan untuk mengunci lagi bagian lengan. Kemudian kita pasang perut merah di bagian sebaliknya seperti ini. Lanjut kita pasang dadanya di belakang perut seperti ini. Kemudian kita pasang punggung di belakang dada tadi. Kemudian kita pasang rok belakang di bagian ini. Setelah itu kita pasang kedua rok samping di bagian pinggir ini. Selanjutnya di bagian belakang lutut kita lepas seperti ini. Kita tekuk kaki ke depan seperti ini dan lanjut kita pasang bagian yang dilepas tadi ke bagian ini. Kemudian kita tekuk lagi kakinya menjadi seperti ini. Setelah itu kita tekuk kaki bawah depan ke dalam seperti ini dan lanjut dorong masuk kakinya ke dalam. Untuk bagian sirip tengah sayap kita gerakan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita pasang kedua kaki di bagian pinggir ini. Sirip belakang tengah tadi kita pasang di bagian ini. Kemudian untuk bagian senjata kita lipat gagangnya dulu seperti ini, terus lanjut kita keluarkan konektor seperti ini. Selanjutnya kita pasang tamengnya pada bagian bawah seperti ini. Untuk bagian sayap kita keluarkan sayap kecilnya seperti ini dan juga kita perpanjang sayapnya menjadi seperti ini. Kemudian kedua sayap kita pasang ke pengunci tadi pada bagian bawah seperti ini. Selanjutnya kita pasang senjatanya di bagian sirip belakang tengah seperti ini. Terakhir, kita pasang Hyper Mega Launcher di bagian bawah pesawat seperti ini. Dan inilah mode Wave Rider dari Gundam Zeta. Lumayan bagus walaupun kita harus pretelin bagian dari kit Gundamnya sendiri. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian cari Gundam tinggi dan suka dengan Gundam Zeta tapi kemahalan, mungkin ini jadi rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu bisa berubah menjadi mode mobile armor, detailnya mantap, dan banyak aksesoris yang didapat. Kelemahannya ada di artikulasi yang sedikit terbatas dan mungkin kualitas sedikit lebih jelek dari Bandai tapi lebih bagus dari bootleg kebanyakan. Aku kasih nilai 8 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.